Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin lebih dalam mempelajari SAP PP Modul, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net. Di situ, di silabus SAP PP Modul, saya membahas modul PP, modul untuk manufacturing, mulai dari master data material, pada material, kemudian BOM, work center, routing, production version. Kemudian juga planning proses ya, planning proses, apa yang dimaksud dengan planning proses, bagaimana proses make to stock ya, bagaimana proses planning strategi untuk make to order. Kemudian material requirement planning atau MRP ya, overview dari MRP itu seperti apa, kemudian metode dari running MRP itu bagaimana, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses MRP. Lalu pembahasan pada production order execution ya, ini adalah life cycle produksi, yaitu kegiatan produksi setiap hari, mulai dari pembuatan order creation, kemudian release, kemudian capacity planning, scheduling, good issue komponen atau material staging, confirmation, good receipt, dan terakhir adalah proses TECO atau technical complete. Lalu tidak lupa juga saya membahas tentang configuration dari SAP PP Modul, di mana kita tahu bahwa sebelum kita bisa melakukan proses SIT atau UAT, baik itu pada master data maupun pada proses yang lainnya, perlu adanya di konfigurasi ya, baik itu pada master data maupun pada proses-prosesnya. Jadi sebelum masuk ke SIT atau UAT, biasanya tim konsultan melakukan proses konfigurasi ya, mengkonfig data-data atau tabel-tabel yang diperlukan dalam proses SAP PP. Dan tentu saja ini adalah suatu hal yang unik ya, jarang dibahas tentang konfigurasi. Nah, di sini saya membahas tentang konfigurasi, saya membuka wawasan Anda, saya mengajak Anda untuk menjadi seorang konsultan di SAP PP tentunya. Dan satu hal lagi, bahwa semua SAP modul, baik itu PP, MM, FICO, SD maupun QM dan yang lainnya, FICO gitu ya, itu semua ada proses konfigurasi. Hanya kebetulan karena di sini saya lagi fokus membahas SAP PP, jadi konfigurasinya saya batasin dulu hanya SAP PP modul. Next, kita juga akan membahas tentang silabus dari SAP QM ya, SAP QM, SAP PM, semua SAP kita akan usahakan kita akan berikan overview. Tapi kalau untuk Anda yang ingin lebih fokus, lebih dalam mempelajarinya, tentunya saya berharap Anda masuk ke member area, karena di situ saya betul-betul memberikan semua materi ya, baik dalam file VKT maupun video tutorial dengan skenario sistem yang ada gitu ya, dan durasinya tentunya setiap sub modul ini 1 jam ya, 1 jam di member area, rata-rata 1 jam. Jadi maksudnya membahas tentang production order creation 1 jam gitu ya, capacity planning rata-rata 1 jam, karena banyak file VVT, file overview yang harus saya bahas bisnis prosesnya gitu, dan berikut skenario-nya di SAP System. Oke, kita sekarang masuk ke konfigurasi ya. Konfigurasi yang berikutnya adalah masih routing. Nah, oke, kita lihat ini routing kemarin di video tutorial itu saya sudah bahas, baik itu apa yang dimaksud dengan task list type atau material type, kemudian task list usage dan task list status. Kali ini saya mau masuk ke konfigurasi dari routing ya, routing operation, di mana ada yang disebut dengan operation control key atau OP67. Kita bahas yang ini ya, yang operation control key.
Nah, ini tampilannya dari operation control key. Dimana nanti kalau Anda masuk ke konfigurasi, di sini bisa menggunakan T-code SPRO ya, untuk menelusuri config, mulai dari production, basic data, kemudian routing. Anda masuk ke routing. Nah, di sini ada define control key ya. Di operation data, sekali lagi production, basic data, routing, kemudian operation data masuk ke define control key. Nah, di sini ya. Ketika Anda execute yang gambar jam ini, maka tampilannya seperti ini. Control key dan control key description ya. Di mana pengertiannya contoh untuk yang PP 01 ya, ini kita deskripsikan bahwa ini adalah routing kemudian internal proses ya. Ini untuk internal. Di mana kita tahu bahwa untuk di control key bisa juga prosesnya dilakukan eksternal ya, eksternal ataupun internal. Itu dua besarnya gitu. External processing dan internal processing. Dan yang lain-lainnya bisa, indikator yang lainnya bisa kita include-kan atau tidak. Misalnya untuk yang PP01 ini scheduling ya, scheduling diikut sertakan, scheduling, kemudian detail capacity requirement ya, jadi capacity dari mesin juga disertakan. Kemudian ini yang inspection karakteristik required ini tidak disertakan karena tidak ada QC, tidak ada QM gitu ya. Kemudian automatic GR juga ini tidak ditik, artinya GR-nya dilakukan secara manual dengan Migo GR ya. Kemudian yang lain-lainnya ada print, ini print gitu ya. Nah, dia menunjukkan internal proses ini di sini di external processing ini tidak ditandai, artinya internal process operation. Kalau Anda tandai satu, maka dia eksternal gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah confirmation, ini menggunakan milestone. Milestone juga sudah saya bahas di confirmation di mana dia secara otomatis akan di post dikonfirmasi dengan memberikan indikator milestone ya. Nanti Anda buka lagi di video berikutnya. Oke, itu tentang dari control key ya. Untuk lebih jelasnya di mana letak control key, saya mungkin bisa memberikan gambaran lagi tentang control key. Ini kalau Anda masuk ke routing ya, ke routing baik di CA01, CA02 atau CA03 ya, pada menu operation nanti di routing itu Anda masuk ke operation. Nah, di operation ini kan ada di operation overview ada operation path ya, urutan proses 30, 40 dan seterusnya, kemudian plan dan control key. Nah, di sini letaknya control key di kolom keempat ya. Nanti Anda lihat di operation kolom keempat, control key judulnya. Nah, inilah control key yang di-assign, dibuat oleh konsultan, di mana tadi spesifikasinya bisa ditentukan dia external proses ataupun internal proses. Kalau ini JCK2 berarti di sini keterangannya adalah routing production with auto GR ya. Ini berarti dia routingnya untuk auto GR. Kalau Anda lihat di sini spesifikasinya tapi tidak diperlihatkan ya. Biasanya di sini automatic GR-nya ditandain, berarti kan karena dia GR. Kemudian yang lain-lainnya juga. Nah, nanti Anda bisa lihat dengan cara Anda highlight di control routing ini, di highlight, kemudian nanti Anda lihat detail information di sini, maka di situ akan dikeluarkan informasi tentang atribut-atribut yang dipakai oleh control key tersebut, gitu ya. Oke, saya kira di situ penempatannya control key. Sementara config-nya Anda bisa lakukan di OP67. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah user defined field ya, atau T-code-nya adalah OPEC. Ini maksudnya bagaimana, kita lihat konfigannya, user defined field. Nah, ini dia. User defined field adalah
adalah Anda kalau masuk ke SPRO ya, nanti Anda masuk ke SPRO, lihat di production, basic data, kemudian di routing, di operation data, nanti di urutan paling bawah di sini ada define UDF, user defined field, di mana ini maksudnya kita bisa mendefinisikan, bisa membuat field-field tambahan untuk informasi manufacturing ya. Informasinya apa? Seperti yang Anda lihat di sini, ketika execute, kita bikin field key-nya adalah 00001 ya, description-nya adalah UDF lah begitu ya. Di mana ada tampilan field yang ditambahkan, misalnya ini teks ya. Ada kolom, ada baris teks, kemudian isiannya teks, kemudian teks apa aja di sini semua bisa Anda tambahkan, baik itu dalam bentuk teks, bentuk value atau bentuk date ya. Jadi bisa Anda masukkan tanggal, nilai atau teks ya. Informasinya bisa mencakup sesuai dengan kebutuhan. Kalau prakteknya di lapangan, misalnya untuk konfirmasi ya, ketika produksi melakukan proses konfirmasi, maka dia ingin membutuhkan informasi tambahan, misalnya barang mana saja yang rusak. Rusaknya itu karena apa? Jadi dia ingin tahu reason type ya, alasan-alasan rusaknya itu diberikan spesifikasi, misalnya rusak karena bocor, rusak karena kalengnya pecah gitu ya. Kita bisa identifikasi reason yang sering terjadi, dan itu kita bisa masukkan di UDF ini yang nanti kita bisa rekap gitu. Oke ya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kita lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah field selection. Field selection seperti apa? Nah, ini field selection ini pernah kita juga bahas di menu work center, di konfigurasi work center, di mana dia mempunyai fungsi yang sama. Jadi nanti kalau Anda masuk ke SPRO, di sini di production, kemudian basic data, routing. Nah, di sini ada di urutan kontrol data ini ada define field selection ya. Define field selection, nanti Anda pilih misalnya salah satu, mau lihat selection task list overview, nanti tampilannya seperti di bawah ini. Nah, ini di bawah ini menunjukkan adalah field dan isian yang biasanya ada di tampilan dari routing ya, di routing bisa. Nah, contoh di sini plan ya. Plan ini nanti dia yang inputnya itu ditandain sebagai dipilih, di choice gitu ya. Kemudian profile juga ditandain gitu kan. Nah, dari sini kemarin juga kita sudah membahas tentang work center yang mempunyai fungsi yang sama seperti ini, di mana field-nya bisa ditampilkan, di input maksudnya bisa di input, bisa diisi, atau required sebagai mandatory. Mandatory itu wajib diisi, jadi tidak boleh kosong, atau hanya sebagai display, bisa juga sebagai display atau disembunyikan ya. Jadi ini ada field yang memang ada standar di menu operation, tapi kita bisa atur apakah dia bisa input atau hanya display aja, atau hanya mandatory atau di hide begitu ya. Jadi itu fungsi dari field selection atau OP5A. Oke. Yang terakhir adalah number range. Ya, ini number range dari routing, di mana ini adalah urgent juga, penting dalam penomoran di routing, di mana kita kalau sudah melakukan proses finalisasi input routing, maka tentu aja kita di save ya. Routing itu di save, maka dia akan memunculkan nomor routing ya. Nah, lihat nanti di production, Anda masuk ke production di SPRO-nya, kemudian basic data, routing, control data, define number, range for routing ya. Ketika Anda pilih di sini bisa Anda lihat di sini ada interval yang display, yang change atau nomor status ya. Kemudian Anda pilih misalnya yang change, berarti nanti Anda bisa masukkan nomor urut dari berapa ke berapa dengan groupingnya yang bisa ditentukan pula. Di sini kebetulan kita setup 2, 01 dan 02. Jadi yang 01 dia grouping nomor
nomor routingnya itu secara automatically. Jadi nomornya yang ini nih, 50.000 sekian 81 ya nomor routingnya. Akan tapi juga routing bisa ditentukan dengan nomor sendiri ya. Tentu saja dengan nomor sendiri itu ditandai dengan yang EXT ini eksternal itu titik ya. Artinya kita bisa melakukan define nomor routing sendiri ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang routing sudah semua disampaikan ya, sudah sampai numbering. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa konfigurasi dari routing itu pada header dan operation ya. Nanti Anda ulang-ulang lagi. Tentu saja harapan saya Anda harus paham dulu di inputan routing ya. Bagaimana cara input routing, kemudian apa aja yang ada di routing, baik pada header maupun operation, baru dari situ Anda bisa pahami konsep konfigurasi yang ada di routing ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.